Aku Zalina Junawarda dari Ilmu Komunikasi A 2019. Nah, dari berita tadi, sebelumnya aku mau tanya nih, kira-kira kalian lebih suka ke pasar tradisional atau modern? Kalau dari aku sendiri sih, suka keduanya. Yang penting kita nemuin barang yang kita mau dengan harga yang paling murah. Nah, kalau kalian sendiri udah tahu belum definisi dari pasar itu? Pasar itu adalah tempat untuk menemukan barang yang kita butuhkan. Di sana terdapat proses transaksi jual beli. Menurut KBBI, pasar adalah tempat sekumpulan orang yang melakukan transaksi jual beli, di mana di sana terdapat orang-orang yang menjual, kemudian ada orang-orang yang membeli dan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Sedangkan menurut William J. Stanton, pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, dan memiliki keuangan untuk membelanjakan uang. Namun, definisi tersebut sudah mulai tergeser karena saat ini kita dapat membeli barang dimanapun dan kapanpun melalui handphone. Hanya dengan mencari barang yang kalian ingin di e-commerce, lalu kalian membelinya, kalian sudah dapat mendapatkan barang yang ingin kalian beli. Untuk informasi tambahan, kita juga dapat menyebut penjual sebagai produsen dan pembeli sebagai konsumen. Saat ini zaman sudah berkembang dan teknologi sangat membantu kegiatan sehari-hari termasuk kegiatan belanja dan membeli. Adanya smartphone sangat memudahkan kita untuk menemukan barang yang kita inginkan. Hanya dengan satu kali klik, kalian dapat menemukan barang yang kalian butuhkan, kemudian barang tersebut sudah sampai di depan rumah. Dari hal tersebut, kita dapat tarik kesimpulan bahwa pasar adalah tempat untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli, di mana pembeli dan penjualnya dapat bertemu secara langsung ataupun tidak langsung. Pada pasar modern atau pasar tradisional, pembeli dan penjual dapat bertemu secara langsung sehingga komunikasinya juga secara langsung. Berbeda dengan e-commerce di mana kita berkomunikasi via chat atau via telepon sehingga kita tidak dapat bertatap muka atau bertemu langsung dengan penjualnya. Adapun syarat-syarat sebuah pasar adalah adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, biasanya pada pasar langsung, proses kesepakatan harga terjadi karena adanya tawar-menawar antara penjual dan pembeli atau negosiasi, sehingga sebuah harga akan disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini biasa terjadi di pasar tradisional ya teman-teman, karena pada pasar modern, harga yang tertera di barang sudah merupakan harga pas atau harga net. Adapun fungsi pasar tidak hanya sebagai tempat jual beli saja teman-teman, tapi pasar memiliki banyak fungsi. Yang pertama, ada fungsi ekonomi di mana dalam suatu pasar terjadi transaksi jual beli antara pembeli dan pelanggan, di mana keduanya saling menguntungkan. Pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dan penjual mendapatkan uang sebagai ganti dari barang yang telah dijual. Di pasar juga merupakan tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas yang mewadahi kebutuhan supply dan demand. Yang kedua, ada fungsi dari segi sosial dan budaya, di mana dalam sebuah pasar terjadi kontak langsung dan komunikasi antara penjual dan pelanggan, baik merupakan formal maupun informal. Yang ketiga, merupakan fungsi dari segi arsitektur, di mana sebuah pasar bentuk dan ciri khasnya menunjukkan suatu daerah tertentu. Pasar menurut bentuk kegiatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar nyata atau yang biasa kita kunjungi sehari-hari, yaitu pasar swalayan, pasar tradisional, dan pasar modern, di mana barang-barangnya dapat kita lihat secara langsung dan kita bawa pulang. Yang kedua, ada pasar abstrak, yaitu pasar online, di mana barangnya hanya kita bisa lihat secara foto saja, tidak bisa kita pegang secara langsung, dan untuk membawa pulang kita memerlukan proses yang lumayan lama.
Pasar menurut transaksi dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pada pasar tradisional, kontrak antara penjual dan pembeli masih bisa ditawar-menawar atau ada proses negosiasi di sana, di mana harga disepakati kedua belah pihak melalui proses tawar-menawar. Sedangkan pasar modern, harga-harga yang tertera di barang tersebut sudah tidak dapat ditawar lagi atau merupakan harga net. Selanjutnya adalah pasar menurut jenis barang. Pasar menurut jenis barang adalah pasar yang menjual barang-barang tertentu seperti pasar sayur, pasar hewan, pasar khusus ikan, pasar bunga, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah pasar menurut waktu. Pasar ini dikategorikan berdasarkan waktu penjualannya. Ada pasar harian, ada pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Pasar temporer ini adalah pasar yang diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu seperti bazar, pameran, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pasar menurut keleluasan distribusi. Pasar ini dikategorikan berdasarkan daerah distribusinya, seperti pasar lokal, pasar regional, pasar nasional, bahkan pasar internasional. Ada pula yang mengkategorikan jenis pasar menurut struktur dan bentuknya. Jenis ini dikategorikan menjadi 4, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pada pasar ini terdapat banyak pembeli dan penjual, dan barang yang diperjualbelikan juga beragam. Pasar ini juga disebut pasar persaingan murni. Contoh dari pasar persaingan sempurna adalah pasar hasil tani. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar ini, penjual dan pembeli cenderung sedikit. Barang yang diperjualbelikan juga ada berbagai jenis dan berbagai macam. Ciri-ciri pasar monopoli, hanya penjual yang dapat menentukan harga, pembeli tidak dapat menentukan harga. Pasar monopoli merupakan suatu pasar yang terjadi karena seluruh penawaran terhadap sebuah barang telah dikuasai oleh seorang penjual ataupun sejumlah penjual tertentu. Nah, berikut adalah ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, penjual lain tidak dapat menyaingi dagangannya. Yang kedua, hanya penjual yang dapat menentukan harga dari barang tersebut. Yang ketiga, sangat susah untuk memasuki pasar monopoli karena ada hambatan undang-undang. Jenis dan barang yang diperjualbelikan hanya semacam. Yang ketiga, tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam menentukan harga. Contoh pasar monopoli atau pasar persaingan tidak sempurna adalah PT Pertamina. Selanjutnya adalah pasar monopolistik. Pada pasar ini terdapat banyak penjual dan barang yang dijual juga berbagai macam corak. Contoh pasar persaingan monopolistik adalah jasa salon, toko kelontong, dan toko kebutuhan sehari-hari. Adapun ciri-cirinya, barang dapat mudah ditawarkan di pasar, ada banyak penjual dan pembeli, barang yang dihasilkan adalah sejenis namun berbagai corak, misalnya sabun, minyak, beras, gula, dan masih banyak sebagainya. Yang terakhir adalah pasar oligopoli. Pada pasar jenis ini merupakan pasar yang terdapat beberapa penjual yang menjual barang tertentu. Contohnya seperti perusahaan mobil, perusahaan rokok, atau perusahaan elektronik. Adapun ciri-ciri pasar monopoli adalah produk-produknya harus memiliki standar. Yang kedua, iklan sangat mempengaruhi penjualan barang. Yang ketiga, terdapat sedikit penjual.